Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hanan Fuadi dengan nomor NIM 4112222062. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah sistem pemesanan produk di toko MXM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Rekayasa Pelangkat Lunak dengan dosen pengampu Ibu Bias Yudisa Geni, Eskom Mkom. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasan. Di video kali ini ada beberapa pembahasan, yaitu ada latar belakang, tujuan tugas, analisis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Di diagram UML ada use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Dan terakhir yaitu bagian penutup ada kesimpulan dan saran dari rangkuman atau pembahasan yang ada. Next kita ke pertama yaitu latar belakang. Toko MXM adalah perusahaan yang bergerak dalam distribusi printer serta perangkat pendukung lainnya. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan, toko MXM terus berinovasi dengan mengadopsi teknologi terbaru dalam berbagai aspek bisnisnya. Salah satu area yang memerlukan perhatian khusus yaitu adalah sistem pemesanan. Namun, sistem pemesanan yang ada saat ini menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah proses pemesanan yang memakan waktu, resiko kesalahan dalam pengelolaan stok, serta ketidakmampuan sistem untuk secara real-time mencatat dan melaporkan transaksi. Oleh karena itu, diperlukan perancangan dan implementasi sistem pemesanan yang lebih efisien dan aman untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sistem baru ini diharapkan tidak hanya dapat mempercepat proses transaksi dan meningkatkan akurasi pengelolaan stok, tetapi juga memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan dan memilih metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan tugas. Tujuan dari tugas ini adalah untuk merancang dan memodelkan sistem pemesanan yang efisien dan aman di toko MXM dengan menggunakan pendekatan UML. Laporan ini mencakup analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta berbagai diagram UML yang menggambarkan alur dan struktur sistem pemesanan baru. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif untuk pengembangan sistem pemesanan yang optimal di toko MXM. Yang selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan di sini ada analisis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Dari kebutuhan fungsional ada beberapa poin, yaitu yang pertama penerimaan pesanan. Sistem harus dapat menyimpan informasi pesanan termasuk detail produk, jumlah, dan preferensi pengiriman. Di manajemen pelanggan, sistem harus menyimpan informasi pelanggan termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan email. Pemrosesan pesanan, sistem harus memvalidasi pesanan dan memastikan ketersediaan produk. Di fungsi pembayaran, sistem harus memverifikasi pembayaran dan menghubungkan pembayaran dengan pesanan yang sesuai. Laporan dan analisis, sistem harus menghasilkan laporan mengenai penjualan, pengiriman, dan inventaris. Di kebutuhan fungsional ada kinerja, sistem harus mampu menangani volume pesanan yang tinggi tanpa penurunan kinerja. Sistem juga harus melindungi data pelanggan dan transaksi dari akses yang tidak sah. Di ketersediaan, sistem harus memiliki mekanisme backup dan recovery untuk memastikan data tidak hilang. Di kebutuhan non-fungsional pemeliharaan, sistem harus memiliki dokumentasi yang lengkap untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada diagram UML.
Jadi di sini di diagram UML yang pertama itu ada use case diagram. Di sini ada dua aktor, yaitu yang pertama admin sebagai admin dan yang kedua yaitu sebagai customer. Jadi di sini ada beberapa langkah yang akan dilalui oleh admin dan customer, yaitu yang pertama admin dari cek stok. Proses cek stok bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dipesan oleh pelanggan tersedia di inventaris sebelum pesanan dikonfirmasi dan diproses lebih lanjut. Yang kedua yaitu ada data transaksi. Diskusi ini mengacu pada semua informasi yang dicatat dan disimpan selama proses transaksi bisnis antara toko dan pelanggan. Yang ketiga yaitu ada buat laporan. Pembuatan laporan dalam hal ini mengacu pada proses pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang relevan untuk memberikan wawasan tentang berbagai aspek operasional. Yang kedua yaitu dari segi customer, ada melakukan pesanan. Proses ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pesanan produk melalui sistem. Pelanggan dapat memilih produk dari katalog, menentukan jumlah, memasukkan detail pengiriman, dan melanjutkan ke pembayaran. Di pembayaran, yaitu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pelanggan untuk menyelesaikan transaksi pembelian produk atau layanan yang mereka pesan dari toko. Selanjutnya yaitu data transaksi. Diskus ini berisi kumpulan informasi yang mencangkup semua detail terkait dengan pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Next yaitu activity diagram. Penjelasan diagram activity pemesanan ini yaitu pengguna memulai proses pemesanan. Sistem menampilkan daftar produk yang tersedia kepada pengguna. Daftar ini mencakup informasi tentang produk seperti nama, deskripsi, dan harga. Pengguna memilih produk yang ingin dibeli dari daftar produk yang tersedia. Pengguna memasukkan detail pesanan yang diperlukan untuk menyelesaikan pembelian. Detail ini harus mencakup informasi pengiriman seperti alamat penerima, instruksi khusus untuk pengiriman, dan kontak penerima. Sistem menyimpan semua detail pesanan yang telah dimasukkan oleh pengguna. Yang kedua yaitu ada activity diagram pada cek stok. Pengguna memulai proses untuk mengecek stok barang. Pengguna memilih produk yang ingin dicek ketersediaannya. Sistem akan menampilkan informasi awal tentang ketersediaan produk. Sistem melakukan pengecekan di database atau sistem manajemen inventaris untuk memverifikasi jumlah stok produk yang tersedia. Sistem mengecek apakah produk yang dipilih tersedia dalam stok. Jika ya, sistem akan menampilkan jumlah stok yang tersedia. Jika tidak, sistem akan menampilkan pesanan bahwa produk tidak tersedia. Yang ketiga yaitu ada diagram activity di menu pembayaran. Pengguna memilih metode pembayaran yang ingin digunakan untuk menyelesaikan transaksi. Opsi yang tersedia yaitu pembayaran secara tunai atau cash, dan dengan kartu debit atau debit. Jika pengguna memilih opsi pembayaran cash, admin akan mencatat ke sistem bahwa pesanan berhasil dan pengguna akan membayar tunai saat produk diterima. Proses pembayaran dianggap selesai. Jika pengguna memilih opsi pembayaran debit, pengguna memasukkan detail kartu debit mereka seperti nomor kartu. Kemudian sistem memverifikasi informasi kartu debit yang dimasukkan oleh pengguna untuk memastikan bahwa transaksi dapat diproses. Jika pembayaran berhasil atau ya, sistem mengonfirmasi pembayaran berhasil diproses. Namun, jika pembayaran gagal atau tidak, maka pengguna diarahkan kembali untuk memilih metode pembayaran lain atau memperbaiki detail pembayaran yang dimasukkan. Selanjutnya yaitu ada class diagram. Untuk penjelasannya, class pesanan mewakili entitas pesanan dalam sistem.
setiap pesanan mencakup informasi dasar seperti ID pesanan, tanggal pembuatan, total harga, dan status pesanan. Kelas ini bertanggung jawab untuk mengelola produk yang termasuk dalam pesanan, menghitung total harga, dan mengubah status pesanan. Di kelas produk mendefinisikan produk yang dapat dipesan. Kelas ini menyimpan informasi tentang produk seperti ID, nama, harga, dan deskripsi. Kelas stok mengelola informasi mengenai jumlah stok produk yang tersedia. Ini memastikan bahwa stok selalu diperbarui dan tersedia sesuai dengan kebutuhan pemesanan. Di kelas pembayaran, mengenai informasi terkait proses pembayaran untuk pesanan. Ini termasuk metode pembayaran yang digunakan, jumlah yang dibayar, dan tanggal pembayaran. Kelas data transaksi menyimpan dan mengelola informasi transaksi yang terjadi dalam sistem. Di kelas ini mencakup data tentang transaksi yang berkaitan dengan pemesanan dan pembayaran. Kelas laporan bertanggung jawab untuk membuat laporan berdasarkan data transaksi. Laporan ini dapat mencakup informasi seperti penjualan dan stok. Selanjutnya yaitu ada sekuensi diagram. Ini bentuk sekuensi diagram dari sistem pemesanan yang ada di toko MXM. Bagaimana penjelasannya atau alurnya, kita langsung next saja. Di sekuensi diagram tersebut memiliki alur yaitu sebagai berikut. Pertama, pelanggan melihat katalog produk. Pelanggan mengakses sistem untuk melihat katalog produk. Sistem meminta daftar produk dari produk. Kemudian produk mengirimkan daftar produk ke sistem. Sistem menampilkan daftar produk kepada pelanggan. Dan selanjutnya, pelanggan memilih produk dan jumlah yang ingin dipesan melalui sistem. Sistem membuat atau memperbarui entitas pesanan dengan produk yang dipilih. Pesanan meminta detail produk dari produk, kemudian produk mengirimkan detail produk ke pesanan. Kemudian sistem memeriksa ketersediaan stok produk melalui stok. Stok mengirimkan konfirmasi ketersediaan kepada sistem. Selanjutnya, saat pelanggan memasukkan detail pengiriman dan mengonfirmasi pesanan. Pelanggan memasukkan detail pengiriman dan mengonfirmasi pesanan melalui sistem. Kemudian sistem menyimpan detail pesanan ke pesanan atau ke menu pesanan. Pelanggan memilih metode pembayaran. Dalam alur ini, pelanggan memilih metode pembayaran melalui sistem. Sistem akan mengirimkan permintaan pemrosesan pembayaran ke menu pembayaran. Menu pembayaran mengambil detail pesanan dari menu pesanan. Kemudian menu pesanan mengirimkan detail pesanan ke menu pembayaran. Kemudian pembayaran memverifikasi dan memproses pembayaran. Menu pembayaran mengirimkan konfirmasi pembayaran ke sistem. Selanjutnya yaitu ada menyimpan data transaksi. Sistem mengirimkan data transaksi yang berhasil ke menu data transaksi. Kemudian menu data transaksi mengambil detail pesanan dari menu pesanan. Menu pesanan mengirimkan detail pesanan ke data transaksi. Kemudian data transaksi mengambil detail pembayaran dari menu pembayaran. Menu pembayaran mengirimkan detail pembayaran ke data transaksi. Data transaksi menyimpan informasi transaksi dan mengirimkan konfirmasi kembali ke sistem. Di konfirmasi pesanan dan pembayaran kepada pelanggan, sistem mengirimkan konfirmasi pesanan dan pembayaran berhasil kepada pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan laporan oleh admin. Admin meminta pembuatan laporan melalui sistem. Sistem meminta data transaksi dari menu data transaksi. Data transaksi mengirimkan detail data transaksi ke sistem. Kemudian sistem meminta pembuatan laporan dari laporan. Menu laporan membuat laporan berdasarkan data transaksi yang diterima.
kemudian mengirimkan laporan siap kepada admin. Nah, jadi dari pembahasan di atas bisa kita tarik kesimpulan, yaitu sistem pemesanan toko MXM dirancang menggunakan diagram UML untuk mengelola pesanan, stok, pembayaran, dan pelaporan. Dengan fitur seperti melihat katalog produk, melakukan pesanan, dan memproses pembayaran, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Penggunaan diagram UML memberikan panduan yang jelas untuk implementasi dan pengembangan sistem lebih lanjut. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pengelolaan stok dan pesanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi kerja staf administrasi. Untuk sarannya yaitu implementasi dan pengujian. Lakukan pengujian menyeluruh sebelum sistem diimplementasikan untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Untuk pelatihan pengguna, bisa mengandalkan pelatihan bagi staf dan admin agar mereka dapat menggunakan sistem secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, dari saya sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.